A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya. Bagaimana sifat mereka? Kanu minal ladzina amanu yadhakun. Jika mereka melihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi itu banyak yang fuqara, orang-orang miskin, orang-orang fakir, maka mereka menghina kepada mereka sahabat yang miskin dan yang fakir. Jadi hati-hati, kita jangan suka menghina ya kepada orang-orang fakir miskin ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat beliau yuhibbul fuqara awal masakin. Nabi itu sangat cinta, sangat kasih sayang kepada orang-orang fakir miskin ya. Kalau kita itu berakhlak, ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat cinta, sangat sayang terhadap fakir miskin. Bahkan idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Sifat Rasulullah SAW, akhlak Nabi besar Muhammad SAW, jika beliau diundang oleh orang miskin maka sangat cepat datangnya. Oh, itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diundang sama orang miskin, datangnya paling depan, paling cepat ya. Da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nah, itu akhlak mulia, akhlak terhormat, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang-orang kafir dahulu, Abu Jahal dan kawan-kawannya, mereka menertawakan kepada orang-orang fakir dari kaum sahabat, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Ammar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Khabbab, Sayyidina Suhaib. Mereka orang-orang fakir. Bahkan ada yang disebutkan ashabus suffah. Ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak punya rumah. Diamnya di mana? Di serambi masjid, di teras masjid. Masjidnya masjid baheula, lain masjid ayeuna. Masjid ayeuna mah udah keramik, karpet, baheula mah taneuh. Tuh aya keramik-keramikan baheula mah tanah. Ya, sujud itu langsung ke tanah, jarang pakai amparan-amparan. Jarang, sangat jarang zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umumnya sahabat Nabi itu kalau sholat langsung tarang teh kana taneuh. Asok tarang kana taneuh nempel. Tara kana sajadah we urang. Asa teu afdol lamun teu ngage sajadah teh nya. Padahal ajaran we kali-kali kana taneuh langsung, ya. Ajaran itu kan tanahna kudu anu suci nya. Nah, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mereka yang tadinya kaya di kota Mekah, mereka tinggalkan kekayaannya demi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut hijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaya raya pada di kota Mekah, datang ke kota Madinah, kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah, mereka tinggalkan kekayaan-kekayaannya demi mengharapkan ridha, kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka korbankan dunia untuk meraih keridhaan Allah, meraih keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka orang-orang kafir ketika para sahabat-sahabat yang fakir miskin, kadang makan, kadang tidak. Sering itu para sahabat ashabus suffah itu menahan lapar. Pimpinannya yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah pimpinan ashabus suffah ya. Orang-orang yang tidak mampu ya, rumah tidak punya apa-apa ya. Santrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sehingga suatu hari Sayyidina Abu Hurairah ini lapar sampai diganjal dengan satu batu ganjel tepang sareng Sayyidina Abu Bakar teu naroskeun tos tuang teu acan, terang tepang Sayyidina Umar teu naroskeun da eta Sayyidina Umar tos tuang teu acan. Itunya itu tepang we sareng Kangjeng Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasul uning aya mah beungeut candar ieu mah katingali ieu mah can barang tuang ieu mah lapar muhun gitu hayang tuang gitu itu kumaha begitu dibuka berapa kamu batunya satu nih saya dua cek Rasul teh ente mah ngan hiji batuna kami ngama dua berarti dua dinten dua wengi teu barang tuang tuh kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu muridnya cuma satu batunya Rasul gurunya cuma dua tuh gitu ya setia masya Allah tabarakallah akhirnya Sayyidina Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah SAW diundang untuk datang ke rumah Rasulullah SAW dan disuruh datang teman-teman yang ada di itu Ashabus Sufa itu diundang dipanggil untuk mendatangi Rasulullah SAW akhirnya diberi minum susu diberi susu satu gelas diminum kasihkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasul untuk memberikan kepada yang lainnya dulu ulah waka anjeun batur heula cenah padahal numpang lapar teh harita Sayyidina Abu Hurairah nya batur heula aduh batur heula padahal kuring teh lapar gitu papaikeun sadayana ya eta sagelas teh teu seep-seep teu seep 11 ku 10 urang ku sabaraha urang tapi kata terakhir Sayyidina Abu Hurairah saur kanjeng Nabi ayo nginum Abu Hurairah nginum deui gun gambaran terus pinuh gambaran tadi mah sieun teu kabagean itunya kawitna teh sieun teu ka itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu jadi orang-orang dulu itu mereka lapar bukan banyak kenyang ai urang wareg wae tara lapar meujeuh bedegong wae tah bedegong wae teh gara-gara wareg isi hayang leungit badagongna tasing minang lapar gara di mana urang minang lapar bakal ceurik ya ingat kana dosa ceurik ingat ka Gusti Allah ceurik ingat ka Rasul gara lamun lapar wae ya mah kumaha badagong wae atuh da sababna wareg wae ya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka lebih memilih lapar daripada kenyang ya karena mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasul banyak lapar sering lapar Rasul itu ya sering mengalami lapar dan laparnya memang sengaja beliau tuh memilih lapar daripada ai urang umatna milih wareg dah eta teu akurnya tibatan lapar teh urang mah milih wareg tungtungna bedegong nya hese rek ingat kana dosa hese rek nyon ceurik ingat kana dosa hese tah kusabab naon wareg wae barang tua nah ini orang-orang kafir dahulu mereka ketika melewat ya melihat siapa melihat orang-orang yang fakir miskin seperti Sayyidina Ammar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib, Sayyidina Khabbab dan sahabat-sahabat yang lain dari min fuqara'il mu'minin maka mereka menertawakan disungsurikeun kere tuh ibaratnya gitu tuh keringan kokoro sangsara jadi jelema Islam teh tuh diseungseureikeun anu maksudna nyeungseureikeun teh ngahina jadi kita jangan menghina orang-orang fakir miskin muliakan mereka kasihani mereka rahmati mereka ya jangan dihina kemudian wa idza marru bihim yataghamazun apabila mereka melewat orang-orang mukmin ya kepada mereka orang-orang kafir yataghamazun maka ya rijab panonanya itu menghina wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin jika mereka kembali kepada keluarga mereka orang-orang kafir maka mereka kembali dengan merasa berbangga diri menceritakan kekurangan-kekurangan aib-aib orang-orang mukmin wa idza ra'awhum ketika mereka melihat kepada orang-orang mukmin, bagaimana? Qalu inna haula'i ladallun. Kata orang-orang kafir, ketika melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, "Oh, mereka itu orang-orang sesat. Kenapa percaya kepada Muhammad?" Kata orang-orang kafir, gitu. Dihina. Ya sudah dari dahulu. Tong aneh, ya, dihina ku jalma-jalma kafir karena melihat keadaannya mungkin fakir, fuqara, masakin, mereka dihina ya karena keimanan mereka kepada baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mereka dituduh karena orang-orang sahabat dituduh, para sahabat dituduh orang-orang kafir karena mereka iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dituduh orang-orang yang sesat. Orang yang cinta kepada Nabi dituduh sesat. Orang yang iman kepada Nabi dituduh sesat. Orang yang menghormati Nabi dituduh sesat. Orang yang mengikuti jejak langkah Nabi dituduh sesat. Oleh siapa? Orang-orang kafir dahulu. Itu. Karena mereka ya penuh dengan kebencian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak iman, tidak percaya kepada pangkat kerasulannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab mereka, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Tidaklah aku utus mereka orang-orang kafir kepada mereka orang-orang mukmin untuk memperhatikan mereka, ama-ama mereka. Bukan, justru mereka harus ya memperbaiki diri mereka. Orang-orang kafir, perbaiki diri kalian. Ya, kalian itu salah. Kenapa kalian biar diam di dalam kesalahan kalian, kesesatan kalian. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Bagaimana nanti di akhirat mereka orang-orang kafir di dunianya menghina orang-orang mukmin yang fakir, orang-orang mukmin yang miskin, maka nanti di akhirat orang-orang mukmin akan menertawakan kepada orang-orang yang kafir, ditertawakan oleh orang-orang mukmin nanti. Alal araiki fil jannati yang turun, orang-orang mukmin di surga ya di atas kartil-kartilnya singgasananya mereka melihat orang-orang kafir yang sedang diazab. Sebagaimana mereka orang-orang kafir menertawakan orang-orang mukmin di dunianya, maka orang-orang mukmin menertawakan mereka kelak di akhiratnya ketika mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun? Apakah dibalas orang-orang kafir dengan sebab perkara yang mereka kerjakan? Naam, pasti dibalas. Mudah-mudahan ya kita sekalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengikuti jejak langkah akhlaknya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita semua dari sifat-sifat yang tercela, di antaranya menghina kepada orang-orang fakir miskin. Kita muliakan, kita sayangi mereka karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.